Perkenalkan, nama saya Dwi Teliza Manurung dengan NIM 230306030 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Oryctolagus corniculus atau kelinci untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Vidiana Sari SPTMP IPM dengan asisten laboratorium Kakak Ayunawang Sari dengan Bang Gita Yudhistira. Jadi saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari kelinci atau Oryctolagus juniculus. Jadi kelinci ini mempunyai kingdom yaitu Animalia, filumnya tuh Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya itu adalah kelas Mammalia yang mempunyai ordo Legomorpha, baru familinya ada Leporidae, genusnya ada Oryctolagus, spesiesnya ada Oryctolagus juniculus. Yang pertama itu adalah anatomi eksternal pada kelinci. Di tubuh kelinci itu terdiri dari caput. Caput itu adalah kepala, kolum itu leher, trunkus itu badan, baru ekstremitas libere itu tulang, baru caudal itu ekor, dan seluruh tubuh pada kelinci atau rambut disebut pilus. Nah, yang pertama ada caput. Di bagian caput kelinci ini terdapat organ-organ, yaitu rima oris yang dibatasi oleh labium superior yang memiliki celah di tengahnya sehingga tampak dentes intestivus. Ada labium inferior, ada fibrase, yaitu rambut-rambut kaku yang panjang di atas labium superior. Yang ada nares externus atau lubang hidung bagian luar. Baru ada organon visus yang terdiri dari bulbus oculi yang terdiri dari kornea, iris, dan pupil. Palbarea kelopak mata yang terdiri dari palbarea superior, palbarea inferior, dan pilica seminalis yaitu membranin nektitas yang telah mereduksi terdapat di sudut mata di dekat hidung. Baru ada organon auditis yang terdiri dari pinnae, auriculae atau daun telinga, dan porus acousticus externus atau lubang telinga bagian luar. Nah, yang kedua itu adalah trunkus. Trunkus itu terbagi atas beberapa daerah, yaitu toraks itu dada, abdomen itu perut, baru dorsum itu punggung, gluteus itu pinggul, sama perineum atau otot di sekitar alat genital. Nah, ada beberapa organ yang terdapat pada trunkus, yaitu umbiculus, mamae dengan papila, mamae yang terletak di iguanital. Baru yang terakhir ada anus. Nah, masuk kepada ekstremitas libere, yaitu yang pertama ada ekstremitas cranalis yang tersusun dari brachium disokong oleh tulang humerus, antebrachium disokong oleh radius ulna, manus yang terdiri dari carpus disokong oleh tulang karpal, baru ada metacarpus yang disokong oleh tulang metakarpal, ada digiti yang disokong oleh phalanx. Baru ada ekstremitas caudalis yang terdiri dari femur yang disokong oleh os femur, baru ada crus yang disokong oleh os tibita, dan fibula ada pes yang terdiri dari tulang tarnus disokong oleh os tarsalia, ada metatarnus yang disokong oleh os metatarsalia, ada digiti 3 buah disokong oleh phalanges, baru ada vakula yang menyerupai teracak atau unggula. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang topografi organ dalam. Yang pertama ada hepar. Hepar warnanya merah tua, terdiri dari beberapa lobi. Baru ada vesicaphalea, caudal dari hepar. Baru ada esophagus, baru ada ventriculus, baru ada lien, caudal dari ventriculus. Baru ada intestinum tenue, halus, dia agak merah. Baru ada cecum, dia besar berwarna hijau tua. Baru ada intestinum crassum, seperti manik-manik. Baru ada vesicaphalea, dia agak sedikit gelembung dan agak tebal. Baru ada trakea yang berbentuk seperti cincin-cincin tulang rawan. Baru ada bronkus itu cabang dari trakea. Baru ada pulmo, baru ada kor yang warnanya merah.
Selanjutnya yaitu sistem nervosum otak. Organ-organ pada sistem nervosum hewan mamalia terdiri atas hemisfere cerebri, baru visura longitudinal cerebri, lakukan yang memisahkan kedua hemisfere cerebri. Baru ada gibri, itu lakukan pada permukaan cerebrum. Baru ada sulci, lakukan pada permukaan cerebrum. Baru ada cerebellum, baru ada medula oblongata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem digestoria pada kelinci. Yang pertama ada glandula salivari, yang dimana kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Yang kedua ada glandula parotis, sebelah luar belakang mandibula di bawah telinga. Baru ada glandula sublingualis di sebelah lingua. Baru ada glandula infraorbitalis di bawah bulbus oculi. Semua kelenjar ini memiliki pasangan. Baru ada hepar. Dekat dengan diafragma sebelah dexter ventriculus menghasilkan cairan empedu yang disalurkan melalui ductus hepaticus menuju vesica valea. Saluran dari vesica valea atau ductus siticus bergabung dengan ductus hepaticus menjadi ductus solidus yang bermuara pada cranial duodenum. Pankreas terdapat di antara duodenum pars accedens dan pars descendens, menghasilkan dua macam getah. Enzim disalurkan melalui ductus parenticus ke duodenum. Hormon disalurkan langsung ke dalam darah atau todak melalui saluran keluar. Saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan yang terdiri dari nares externus, cavum nasi, nares internus, glotis, laring, trakea, tersusun dari cincin tulang rawan, bifurcatio trachealis, percabangan dari trakea, bronchus, sinister, dan dexter. Baru ada pulmo yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu pulmo sinister terdiri dari dua lobi. Lobus superius, lobus inferius, pulmo dexter. Pulmo dexter terdiri dari tiga lobi, lobus superius, lobus medianus, lobus inferius. Selanjutnya masuk ke dalam sistem sirkulasi darah. Yang pertama ada core itu atau jantung yang terdiri dari anterium dexter, anterium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Baru ada arteri, saluran darah yang mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Baru yang ketiga ada arteri pulmonalis atau pembuluh darah yang mengalir darah teroksigenasi dari jantung ke kapiler paru-paru. Baru yang keempat ada vena, pembuluh darah yang mengangkut darah terogenesasi kembali ke jantung dari organ tubuh. Baru ada vena pulmonalis, pembuluh darah yang mengantarkan darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Enzim pada proses pencernaan. Yang pertama ada enzim petialin, terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Baru fungsi enzim petialin ini mengubah amilum menjadi glukosa. Baru yang kedua ada enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah dari mulut ke pankreas. Dari mulut dan pankreas, fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Yang ketiga itu ada enzim maltase yang terdapat di usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Yang keempat ada enzim pepsin yang dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi, berfungsi memecahkan molekul protein menjadi pepton. Yang selanjutnya ada enzim tripsin dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Baru ada asam klorida atau HCl atau biasa disebut dengan asam lambung, dihasilkan oleh kelenjar dalam dinding lambung, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama makanan. Selanjutnya adalah cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu, berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Baru selanjutnya ada enzim lipase dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit, berfungsi memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pada
sistem pencernaan ruminansia. Yang pertama itu ada rumen. Rumen itu berfungsi sebagai presentasi oleh mikroba dan sebagai tempat aborsi pipa dan sebagai tempat pencampuran pakan. Nah, yang kedua ada retikulum. Retikulum berfungsi sebagai presentasi oleh mikroorganisme dan sebagai tempat aborsi PFA, air, dan amonia. Yang ketiga ada omasum. Omasum berfungsi sebagai penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium. Makanan masuk ke dalam omasum secara bertahap sehingga penyerapan sari makanan juga secara bertahap. Yang keempat ada abomasum atau perut sejati pada ruminansia yang berfungsi sebagai pengatur pencernaan secara enzimatis dan kimiawi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri dan protozoa pada RROA. Yang pertama itu ada bakteri selulolitik yang berfungsi menghasilkan enzim selulase untuk menghidrolisis selulosa. Spesies dari bakteri selulolitik ini ada Bacteroides succinogenes, baru ada Ruminisosus flavefacien, baru ada Ruminisosus albus, yang terakhir ada Butyrifibro fibrisolven. Nah, yang kedua ada bakteri hemiselulolitik yang berfungsi mencerna hemiselulosa. Spesies dari bakteri hemiselulolitik ini yang pertama ada Butyrifibrio fibrisolven, yang kedua ada Bacteroides ruminocola, yang ketiga ada Ruminisosus sp. Nah, yang ketiga dari bakteri ini adalah bakteri amilolitik yang berfungsi mencerna amilum atau pati. Spesies dari amilolitik ini adalah Bacteroides amplophilus. Yang kedua ada Streptosus bovis. Yang ketiga ada Succinimonas amplitica. Yang keempat adalah bakteri proteolitik berfungsi mendegradasi protein menjadi peptida asam amino NH. Spesies dari bakteri proteolitik ini adalah Bacteroides amplifilus, ada Bacteroides ruminocola, baru ada Butyrifibro fibrisolven. Yang kelima ada bakteri uriolitik yang berfungsi menghidrolisis urea menjadi NH. Spesies dari bakteri ini atau spesies dari bakteri uriolitik adalah Succinifibro decrinosolven. Lalu yang kedua ada Selenomonas sp, yang ketiga ada Bacteroides ruminicola. Baru yang keenam ada bakteri metanogenik. Jadi bakteri metanogenik ini menggunakan hidrogen H untuk membentuk metan CH4. Spesies dari bakteri metanogenik ini adalah Methanobrevibacter ruminantium. Baru ada Methanobacterium formicium. Baru yang terakhir ada Methanomicrobium mobile. Nah, yang kedua itu adalah protozoa yang membantu pada penticulus pada ruminansia. Yang pertama ada protozoa yang berasal dari famili pertama itu ada Isotridae yang mempunyai genus. Yang pertama ada Isotricha, yang kedua ada Dastricha. Protozoa yang berasal dari famili yang kedua adalah ada Oprioscolecidae yang mempunyai genus. Yang pertama ada Entodinium yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Bursa, yang kedua ada Caudatum, yang ketiga ada Simplex. Baru genus yang kedua ada Diplodinium. Diplodinium ini dibagi kembali. Yang pertama ada Polyplastron, yang ketiga ada Diplodinium, yang kedua ada Diplodinium, yang ketiga ada Eudiplodinium, yang keempat ada Ostracodynium, yang kelima ada Eremoplastron. Baru yang ketiga genusnya ada Epidinium. Epidinium ini dibagi ada Echaudatum,
Nah, yang genus terakhir atau genus keempat ada Oproioscolec. Oproioscolec ini dibagi lagi ada Caudatus. Thanks for watching.